There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Begitupun juga dengan keluarga aku. Alhamdulillah semuanya sehat, amin. Oke, jadi pagi ini aku mau mulai masak. Nah ini tuh aku mau masak perkedel. Jadi ceritanya tadi pagi itu sebelum aku belanja ke warung, aku nanya dulu sama suami, papi hari ini mau makan apa? Terus aku bilang jangan bilang terserah, karena terserah itu sangat menyiksa teman-teman. Akhirnya suami aku bilang pengen makan perkedel. Nah terus aku gercep aja ke warung untuk beli kentang. Aku belinya itu 1 kilo, harganya itu 15.000. Nah ini aku mau goreng dulu kentangnya. Tadi udah aku potong kecil-kecil, sengaja dipotong kecil-kecil karena biar nanti untuk ngehalusinnya itu gampang. Kalau teman-teman biasanya bikin perkedel itu kentangnya itu digoreng atau direbus teman-teman. Nah kalau aku kayak gini, digoreng dulu aja karena menurut aku kalau direbus itu kayak beda rasa gitu loh teman-teman. Hari ini aku bikin perkedelnya agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan polosan aja ya teman-teman. Nah kalau sekarang ini aku bikin perkedelnya itu mau aku campur pakai kornet biar ada sensasi-sensasi dagingnya gitu loh. Dan sebenarnya ini aku males sih bikin perkedel karena kalau bikin perkedel itu riweh alias ribet, nggak kayak bikin tumis-tumisan gitu ya yang langsung cemplang-cemplung. Kalau perkedel itu dipotong-potong dulu, digoreng dulu, belum lagi dibentuk-bentuknya ya teman-teman, ngabisin waktu banget. Tapi ya mau gimana lagi karena aku udah terlanjur nanya sama suami pengen makan apa dan jangan bilang terserah gitu. Ya udah akhirnya aku bikin aja. Suami kalian suka bilang terserah nggak sih kalau ditanya mau makan apa? Kadang-kadang suami aku itu kalau ditanya mau makan apa hari ini suka bilangnya itu follow aja atau ikut aja, apa yang mami belanjain itu yang mau dimakan, apa yang mami masak itu yang mau dimakan, katanya gitu. Itu tuh jawaban yang benar-benar nggak pengen aku denger karena emang gimana ya, bikin kita bingung. Soalnya kita kan para istri udah bingung ya mau masak apa, terus ditanya ke suami pengen makan apa, dia malah jawab terserah. Ya udah deh, jadi males deh masaknya. Nah ini untuk kentangnya udah mateng. Ini aku blender aja untuk ngalusinnya karena aku udah nggak kuat dan nggak sanggup untuk ngulek-ngulek ya teman-teman. Kalau kalian punya alat untuk ngalusin kentang sih lebih bagus ya, tapi aku nggak ada tenaga dan biar cepat aja sih gitu kalau pakai blender. Ditambah lagi ini tuh sebenarnya aku lagi buru-buru ya karena takutnya Dede Edgar keburu bangun dan ini udah jam setengah 12 siang. Bentar lagi suami aku istirahat dan ini belum apa-apa nih perkedelnya. Nah ini untuk perkedelnya aku kasih telur 2 butir, terus nanti aku kocok, dan ini aku pakai kornet, ini yang Pronas, aku pakai sekitar 120 gram untuk 1 kilo kentang ya teman-teman. Dan ini tuh rasanya enak banget dan ini mantul banget ya karena rasanya itu kayak pro daging gitu loh. Pokoknya rasanya itu enak banget, mantuliti endolita deh pokoknya. Terus ini aku juga pakein daun bawang, terus ada bawang goreng ya teman-teman. Pokoknya ini komplit banget. Nah ini aku bentuk-bentuk dulu, bentuknya juga udah nggak karuan, pokoknya buru-buru. Bentuknya itu ya pokoknya sebentuk-bentuknya aja lah. Dan ini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Takutnya nanti kalian berpikir aku nggak cuci tangan, kenapa nggak pakai sarung tangan? Enggak, pokoknya aku cuci deh teman-teman. Nah ini aku goreng-goreng dulu. Aku gorengnya itu sekitar 10 biji ya, 10 pieces, tapi aku nggak record semuanya. Dan ya ini udah jadi, alhamdulillah udah mateng. Nah itu yang di wadah, karena itu masih sisa banyak, aku mau simpen aja ke dalam kulkas. Ini aku tutup aja pakai plastik wrap ya teman-teman, biar nanti tuh nggak kering. Karena kalau perkedel itu ditaruh di kulkas, kalau nggak ditutup ya pasti nanti akan kering, akan keras gitu ya, nanti untuk dibentuknya susah. Oke, sekarang ini aku mau lanjut masak menu yang kedua, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi menuju suami aku istirahat. Yang nanya, kok suaminya ada di rumah? Iya, suami aku lagi WFH, jadi seminggu itu cuma 3 kali masuk kantor, selebihnya ada di rumah, kerja di rumah gitu ya. Nah ini aku mau masak campur-campur aja tumisan. Aku mau masak jamur merang, terus buncis, terus nanti dicampur sama bakso.
Ini tuh kayak mirip-mirip capcay ya, tapi ini bukan capcay karena beda bumbu ya teman-teman. Nah ini baksonya aku iris-iris kecil kayak gini. Aku baru pertama kali sih makan bakso yang merek ini. Kata tukang warungnya itu ini mereknya enak, tapi ternyata pas aku cobain biasa aja gitu ya. Nah untuk bumbunya aku iris-iris aja pakai bawang merah, bawang putih, terus sedikit cabai. Oke, sambil masak tumis-tumisan, aku mau nanya nih sama teman-teman semua. Ini kan udah akhir tahun ya, tinggal beberapa hari lagi menuju tahun baru. Kalian pergi kemana nih nanti tahun baru? Udah ngerencanain liburan kemana? Kalau aku teman-teman lebih baik tahun baru itu di rumah. Terus kalau misalkan mau pergi-pergian juga nanti pas udah pada masuk kantor lagi, pas udah pada masuk sekolah lagi, pas euforia tahun barunya itu selesai ya teman-teman. Kalau sekarang itu aku waktunya itu lebih available ya, nggak kayak dulu pas waktu kerja harus izin cuti jauh-jauh hari. Paling suami aja sih yang harus cuti gitu ya. Oke, ini masakannya udah mateng, alhamdulillah. Ini cepet banget kalau masak tumis-tumisan, dan ini tuh sebenarnya matangnya itu udah lewat dari jam istirahat. Suami aku udah kelaparan banget teman-teman. Oke, sekarang ini aku mau taruh aja makanannya di atas meja makan, dan ini nggak nunggu panjang lebar kali tinggi, langsung aja gercep makan ya teman-teman, karena emang ini udah siang banget dan udah waktunya makan. Oke, mari kita makan. Oke, lanjut lagi. Nah seperti biasa, habis masak, habis makan pasti terbitlah cucian piring, dan ini aku langsung cuci-cuci aja. By the way, sebenarnya nih nggak langsung ya. Tadi tuh aku sempat ngelonin Dede Edgar dulu, terus sempat nyuapin Kai dulu, baru aku cuci-cuci piring ini. Oke, lanjut lagi. Nah ini sore harinya, di luar itu lagi hujan deres, lagi hujan angin banget gitu ya teman-teman. Nah ini aku cepet-cepet aja angkat-angkatin jemuran aku. Ini tuh jemuran udah 2 hari baru kering ya, karena emang hampir tiap hari di rumah aku itu hujan terus. Biasanya kalau paginya panas, sorenya itu hujan, atau sebaliknya kalau paginya hujan, biasanya sorenya itu kayak mendung-mendung. Pokoknya masih musim hujan gitulah. Kalau di tempat kalian gimana, Mam? Masih musim hujan atau udah jarang nih hujannya? Kalau hujan gini tuh aku paling suka kayak suaranya itu ya teman-teman, apalagi kalau hujannya itu malam-malam, kayak bikin white noise gitu loh, kayak suara-suara yang bikin tenang, yang bikin adem gitu ya. Pokoknya kayak penghantar tidur gitu. Oh iya, ini ada jemuran handuk yang aku masukin ke rumah sengaja banget, karena kalau ditaruh di luar itu kena tampias air hujan. Dan ini aku jemurin aja baju yang masih basah di sini. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang ini aku mau buka paket. Nah ini tuh paket yang isinya itu dekorasi buat meja makan. Biasanya teman-teman kalau punya yang baru itu seneng-senengnya ngedekor ya teman-teman. Ini tuh aku beli pas bunga sama bunganya. Nah ini tuh pas bunganya warna putih aku pilih. Sebenarnya aku udah punya yang warna putih, tapi kayak kurang cantik gitu loh. Nah aku juga punya yang warna pink, warna biru juga ada. Jadi aku beli yang putih ini aja. Terus ini harganya juga murah banget, pas bunganya itu sekitar 13 ribuan aja. Nah untuk bunganya ini aku beli 2. Ini tuh satu tangkainya isinya ada sekitar 5 bunga ya teman-teman. Nah untuk bunganya ini aku pilih 2 warna. Yang satu itu warna putih nih, yang ini. Terus yang satunya lagi yang ini aku pilih warna rose. Aku sengaja pilih 2 warna biar nggak pucet-pucet amat lah gitu ya, biar ada hiasannya. Nah ini aku langsung simpen aja di pas bunga ini. Aku sih nggak jago ngerias-rias bunga ya teman-teman, tapi setidaknya ya inilah lumayan, alhamdulillah bagus hasilnya. Oke, lanjut lagi. Nah ini sekarang aku mau bikin cemilan. Kai itu lagi tidur, terus Dede Edgar bangun ya teman-teman. Karena di luar itu hujan, kayaknya enak banget gitu ya bikin pisang goreng. Jadi ini tuh aku punya pisang udah 3 hari baru mateng. Ini tuh kecil-kecil banget teman-teman, satu sisir gitu tuh aku kemarin beli harganya itu 10.000. Tadinya 13.000, cuman karena ini bentuknya kecil-kecil banget kayak gini, kata si emang sayurnya ya udah deh 10.000 aja nggak apa-apa.
Ini manis banget sih ya. Ini tuh pisang kepok ya. Jadi kalau pisang kepok itu khusus buat digoreng, kalau dimakan langsung itu kurang enak. Nah, untuk terigunya ini aku pakai terigu khusus untuk pisang gitu. Terus aku campurin pakai terigu biasa. Dan ini nggak pakai gula lagi ya teman-teman. Sebenarnya nggak dicampurin terigu biasa juga udah enak. Cuman kalau aku kayaknya kemanisan gitu. Karena kalau aku tuh kurang suka gula teman-teman. Di rumah aku itu kalau gula 1 kilo itu bisa berbulan-bulan. Karena emang nggak ngeteh, terus nggak ngopi. Suami aku juga bikin kopi rata-rata yang udah ada gulanya gitu. Jadi awet banget lah pokoknya gula. Nah ini Kai udah bangun, tadi sempet rewel sebentar. Tapi alhamdulillah sekarang udah smoothly lagi. Tapi ya gitulah, seperti yang kalian lihat, kayak itu lagi ngupas-ngupasin pisangnya. Alhasil yang tadinya pisang itu aku nggak mau goreng semua, jadinya harus digoreng teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, biar anteng aja dan masakan aku juga selesai. Oke teman-teman, untuk pisang gorengnya udah mateng dan ini mau langsung disantap aja. Alhamdulillah. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.